إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan selamat dari jilatan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya takwa adalah jalan keselamatan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya takwa adalah sebab kebahagiaan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan hadir dan datang ke tengah-tengah kalian bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dan mengirim bulan Ramadan ke tengah-tengah hambanya membawa berbagai macam keberkahan dan kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahru Ramadan," akan hadir dan datang menyapa kalian bulan Ramadan. Maknanya adalah berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana di dalam Allah Subhanahu wa taala menitipkan berbagai macam kemuliaan dan keutamaan, menitipkan berbagai macam kebaikan dan kemuliaan. Maka oleh karena itu, persiapkanlah
diri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyongsong dan menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Karena sesungguhnya tidak semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, sekalipun dia adalah orang yang kuat, sekalipun dia adalah orang yang sehat, akan tetapi ketika Ramadan akan datang, ajal lebih dahulu datang kepadanya sehingga dia tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan betapa banyak orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tanpa meminta kepada Allah, tanpa merintih, tanpa merengek kepada Allah, meminta agar Allah panjangkan usianya, agar Allah berikan kesempatan kepadanya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, Allah perjumpakan dia dengan bulan Ramadan. Sementara di dalam sebuah riwayat disebutkan bagaimana orang-orang saleh terdahulu merintih, meminta dan mengiba di hadapan Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka, dan mereka meminta kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari, yang hanya tinggal beberapa hari lagi, sebentar lagi akan hadir, datang ke tengah-tengah kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, mengingatkan mereka, sebentar lagi Ramadan akan hadir ke tengah-tengah kalian, bulan yang penuh berkah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkahan-keberkahan yang dibawa oleh bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang agung, ibadah yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Di antara keutamaan ibadah puasa seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah, man shama yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bahkan puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita seluruhnya membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kita butuh kepada ampunan Allah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasi seluruh amal soleh dan ketaatan yang dia kerjakan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala serta ridha Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi tuftah abwabul jannah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surga, walam yughlaq babun min abwabil jannah, dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tughlaq abwabul jahim, dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, bahwasanya orang-orang yang ingin mencari surga Allah,
yang ingin selamat dari neraka Allah, Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk mencari itu seluruhnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu surga, karena Allah subhanahu wa ta'ala tutup pintu neraka. Dan salah satu di antara kemuliaan dan keutamaan ibadah puasa adalah puasa akan membawa pelakunya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan nama ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam surga melalui pintu ini kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Dan ketika akhiruhum dakhalu, ketika orang yang terakhir telah masuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughliq wa lam yuftah ba'da dzalik. Maka pintu itu pun akan ditutup oleh Allah dan tidak akan pernah lagi dibuka. Makanya di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di awal malam bulan Ramadan ada penyeru Allah subhanahu wa ta'ala dari langit yang menyerukan kepada penduduk di permukaan bumi ini. Dia mengatakan, ya baghiyal khairi akbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, yang mencari pahala, yang mencari surga Allah, bangkit, kerjakan kebaikan, semangatlah kalian mengerjakan ketaatan, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga. Lalu penyeru tersebut mengatakan, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mengerjakan keburukan, berhentilah kalian. Mengerjakan dosa, berhentilah kalian. Ini pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, larilah kalian sejauh-jauhnya, selamatkanlah diri kalian. Lalu Nabi SAW menyebutkan di antara keberkahan bulan Ramadan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa tughallu fihi syayatin. Di bulan tersebut para syaitan yang membangkang, yang besar, diikat dan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika syaitan yang senantiasa berusaha menggagalkan dan menghalangi jalan kita untuk berbuat taat, untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dibelenggu oleh Allah, maka kesempatan yang besar bagi kita untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW mengatakan, fihi laylatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Di bulan Ramadan ada satu pintu, ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, lamma raqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, qala amin amin amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin amin amin. Maka ketika beliau turun dari mimbar, qalu, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kunta tasna' hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau mengucapkan amin wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, rahima anfu 'abdin aw ba'ud. Kata Jibril, sungguh rugi dan celaka. Siapa? Siapa orang yang rugi dan celaka? Kata Jibril, man adraka Ramadan thumma salakh
wa lam yughfar lah. Orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi, namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Hadis ini adalah peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita seluruhnya, bahwa tujuan diutusnya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kita agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kemudian demi Allah, apabila kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, di mana Allah mengutus Ramadan dengan membawa ampunan, maka di bulan mana kita akan meraih ampunan Allah? Dan demi Allah, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lalu kita tidak mendapatkan ampunan Allah karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita kerjakan, maka sungguh kita adalah orang-orang yang paling merugi dan paling celaka akhirat kelak. Dan ini yang diucapkan oleh para nabi, para rasul, ketika mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang mereka tidak sengaja kerjakan. Mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Maka jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, berikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan perjumpaan tersebut. Berusahalah untuk meraih ampunan yang dibawa oleh Ramadan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang bahagia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena sesungguhnya ialah pegangan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena sesungguhnya di atasnya lah kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena sesungguhnya kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai ajang bagi kami untuk melakukan amal saleh dan ketaatan, dan jadikanlah kematian kami peristirahatan dari melakukan dosa dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.